Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam fikih Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Pembahasan kita adalah persoalan yang kelima dari sujud-sujud, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah. Yang pertama adalah legalitas sujud tilawah ini dan hukumnya. Masyru'iyyatuhu wa hukmuhu. Wa huwa masyru'un 'inda tilawati ayati allati waradat fiha sajadat wa sima'iha. Yaitu disyariatkan ketika membaca ayat-ayat yang di dalamnya tercantum atau terdapat di dalamnya sujud, dan ketika mendengar ayat-ayat yang di dalamnya terdapat sujud. Qala Ibnu Umar mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina surata fiha as-sajadah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surat yang di dalamnya terdapat sajadah. Lantas beliau sujud dan kami pun ikut sujud bersama beliau. Sampai-sampai ada di antara kami yang tidak dapat tempat atau lokasi untuk keningnya. Wa huwa sunnatun 'ala sahih. Sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnat. Wa laysa biwajibin, bukanlah wajib menurut pendapat yang sahih. Faqad qara'a Zaid bin Thabit 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha fadalla 'ala 'adamil wujub. Zaid bin Thabit pernah membacakan surat wan najmi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak sujud ketika membacanya atau mendengarnya, di mana di akhir ayat itu ada sujud tilawah. Fadalla 'ala adamil wujub. Itu menunjukkan tidak sujudnya Nabi, menunjukkan bahwa tidak wajibnya sujud. Wa yushra'u sujud tilawah fi haqqil qari'i wal mustami'. Disyariatkan sujud tilawah itu pada atau terhadap orang yang membaca dan orang yang mendengar. Idza qara'a ayatan sajadatin fi sholati aw kharijaha. Apabila dia membaca ayat sajadah di dalam solat atau di luar solat. Jadi sujud tilawahnya di dalam solat dan di luar solat. Kenapa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika indama kana yaqra'u sajadah. Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hal yang demikian ketika beliau membaca sajadah. Wa li sujudis sahabati ma'ahu, dan berdasarkan karena sahabat-sahabat pun sujud bersama Nabi. Kama marra fi hadits Ibnu Umar, sebagaimana terdapat dalam hadis Ibnu Umar. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu, lantas beliau sujud
dan kami pun ikut sujud bersamanya. Wa dalilu ala masyru'iyyatihi fi shalah, dalil disyariatkannya sujud di dalam salat, ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Abi Rafi'in qala sallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamah. Aku salat bersama Abu Hurairah salat Isya. Faqara'a idza as-samaa'u shaqqat fasajada. Faqultu ma hadhihi? Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Fala azalu asjudu fiha hatta alqah. Ketika dia membaca idza as-samaa'u syaqqat, lalu dia sujud. Lalu aku mengatakan kepadanya, apa ini? Lantas Abu Hurairah menjawab, aku sujud dengan bacaan ini di belakang Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam, yakni belakang Rasulullah. Fala azalu asjudu fiha hatta alqah. Aku selalu sujud di dalam membaca surat ini sampai aku bertemu dengannya. Fa idza lam yasjud al-qari la yasjudu al-mustami', lianna al-mustami'a tab'un fiha lil-qari. Apabila yang membacanya tidak sujud, maka yang mendengarnya pun tidak sujud. Karena yang mendengar mengikuti yang membaca dalam hal ini. Wali hadits Zaid bin Thabit al-mutaqaddim, berdasarkan hadis Zaid bin Thabit yang telah berlalu, fa inna Zaidan lam yasjud falam yasjud an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Zaid ketika dia membaca wan najmi dia tidak sujud, Nabi pun tidak ikut sujud. Baik. Yang kedua, keutamaan sujud. Sujud tilawah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qara ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqul ya waylah umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu falyan nar. Rasulullah SAW bersabda, apabila Ibnu Adam membaca sajadah, lantas dia bersujud, maka syaitan menjauh dan menangis. Dia mengatakan, celaka. Ibnu Adam, anak Adam diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud. Maka dia mendapatkan surga. Aku diperintahkan untuk sujud, tapi aku enggan, maka bagiku api neraka. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan sujud, atau bentuk sujud dan tata caranya. Yasjudu sajadatan wahidatan, sujudnya hanya sekali. Berbeda dengan sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali? Halo? 2 kali. Kalau sujud tilawah hanya sekali. Wa yukabbiru idza sajada wa yaqulu fi sujudi subhana rabbil a'la kama yaqulu fi sujudi shalah. Wa yaqulu aidan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Wa in qala, jika dia mengatakan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fala ba'sa. Jadi sujudnya sekali. Ketika dia ingin sujud, dia bertakbir, ya. Lalu dia bisa baca sujud, bacaan sujud di dalam solat, subhana rabbil a'la,
dan juga dia bisa membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bisa juga dia baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu juga boleh. Yang keempat, posisi sujud tilawah di dalam Al-Quran. Ada terdapat 14 posisi. Ya. Ada lagi yang mengatakan ada 14 surat. Ya, namun dia ada 15 tempat, ya. Pertama adalah di akhir surah Al-A'raf, yang kedua di surah Ar-Ra'd, ketiga surat An-Nahl, yang keempat surat Al-Isra, kelima surat Maryam, keenam surat Al-Hajj, yang ketujuh di akhir surat Al-Hajj juga. Kedelapan surat Al-Furqan. Yang ke-9 surah An-Naml. Yang ke-10 surah As-Sajadah. Yang ke-11 surat Fussilat. Yang ke-12 akhir dari surah An-Najm. Yang ke-13 surah Al-Insyiqaq. Yang ke-14 surah Al-Alaq. Yang ke-15 sajadah dalam surat Sad. Wahia sajadat syukur. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala qala laysat sad min azaim as-sujud. Wa qad ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Ya. Ibn Abbas mengatakan surat Sad itu bukan dari yang ditekankan untuk sujud, akan tapi aku telah melihat Rasulullah sujud. Maka dipahami dia adalah sujud syukur. Baik. Sehubungan dengan sujud tilawah ini, ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh sujud? Kita disuruh sujud ini supaya bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, ini maksudnya apa? Bentuk kita mentadabburi Al-Quran. Karena kita sujud karena ayat yang sedang dibaca menggambarkan atau menceritakan tentang orang-orang yang sujud. Maka kita sujud bersama mereka yang telah sujud. Ya. Kita tidak akan bisa mengetahui itu adalah sujud apalagi ketika kita solat bersama imam, kecuali kita diberitahu oleh imam sebelum sholat, gitu ya. Ya, tak tahu, memang kita memahami apa bacaan yang sedang dibaca oleh imam. Maka di sini dituntut kepada kita, hendaklah kita di samping berupaya memperbaiki bacaan kita, dan alhamdulillah kesim keakhwatan ya sudah punya andil yang Masya Allah luar biasa mewujudkan tahsin tilawatul Quran. Maka yang lebih penting lagi di atas dari itu adalah bagaimana kita berupaya untuk bisa memahami kosakata Al-Quran sehingga kita bisa paham apa yang sedang kita baca, paham apa yang sedang kita dengar dari bacaan imam. Maka itu akan mendatangkan khusyukan, dan juga kita akan mengikuti apa yang sedang dibacakan. Maka berupayalah kita bersemangat untuk mempelajari kosakata-kosakata Al-Quran. Jika kita menguasainya, insya Allah akan mudah kita bisa memahami apa yang kita baca atau apa yang sedang dibaca. Poin yang lainnya adalah sujud tilawah pada pagi Jumat. Apa yang disunatkan? Sujud tilawahnya yang dianjurkan atau bacaan 2 surat As-Sajadah dengan Al-Insan yang disyariatkan. Ya. Yang disyariatkan atau sunnahnya pada pagi Jumat itu adalah membaca
pada rakaat pertama alif lam mim sajadah, ya, alif lam mim tanzil. Pada rakaat kedua hal ata 'alal insan, itu yang disyariatkan. Karena Nabi selalu membaca dua surah ini pada setiap hari Jumat. Kenapa Nabi selalu membacanya? Karena hari Jumat itu adalah hari yang terbaik. Sebaik-baik hari, kata Nabi, adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu Adam dikeluarkan dari surga. Pada hari itu juga Adam diwafatkan. Dan pada hari Jumat tidaklah terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka ketika Nabi membacakan surah Alif Lam Mim Sajadah dengan Al-Insan, seakan-akan Nabi menginformasikan atau mengingatkan kepada jamaah akan apa yang telah terjadi pada hari Jumat dan akan apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Ya, hari Jumat terjadi hari kiamat dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan dua surah ini membahas mulai dari penciptaan manusia, kemudian akhirnya manusia. Maka ini sunnahnya, bukan sujud tilawah. Sujud tilawah hanya mengikut. Jika imam sujud tilawah, makmum sujud tilawah. Kemudian ketika takbir sujud ditakbir, ketika berdiri juga takbir. Ya. Kenapa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, tidaklah Nabi turun dan naik atau berdiri dalam solat kecuali dengan takbir. Baik, persoalan yang keenam, sujud syukur. Yustahabbu liman waradat alaihi ni'matun aw dufi'at anhu naqmatun aw bushira bima yasurruhu ay yakhirra sajidan lillah iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan bagi orang yang mendapatkan nikmat atau terhindar dari sebuah bencana atau diberi kabar gembira dengan sesuatu yang menggembirakannya, hendaklah dia sujud untuk Allah. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yushtaratu fiha istiqbal al-qiblah, maka tidak disyaratkan di dalamnya menghadap kiblat. Walakin istaqbalaha fa huwa afdal. Tapi kalau seandainya dia menghadapnya ke kiblat, itu lebih afdal. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Sungguh Nabi telah melakukan hal yang demikian. Wa Nabi Bakrah, dari Abi Bakrah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi kharra sajida syukran lillahi tabaraka ta'ala. Nabi SAW apabila datang kepada sebuah perkara yang menggembirakan atau menyebabkan dia bergembira, beliau tersungkur sujud sebagai syukur kepada Allah tabaraka ta'ala. Wa kadza fa'alahu sahabatu ridwanullahi alaihim. Begitu juga dilakukan oleh para sahabat, semoga ridha Allah kepada mereka. Wa hukmu hadha sujud hukmu sujud tilawah wa kadzalika sifatuhu wa kaifiyatuhu. Hukum ketentuan sujud ini sama dengan ketentuan sujud tilawah, yaitu hukumnya adalah sunat. Yang kedua, membaca takbir untuk sujudnya, kemudian bacaannya sujudnya sekali, kemudian bacaannya juga seperti yang disebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya pembahasan kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke dalam solat berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Kita buka sesi tanya jawab. Tahun kemarin saya dan suami melaksanakan ibadah haji dan kami merasa bersyukur bisa pergi bersama-sama, bisa beribadah di tanah suci. Di lain hari
Saya dan suami suka bercerita tentang kenangan di sana ketika kami beribadah. Kegiatan yang kami lakukan selama di sana. Ibadah yang kami lakukan selama di sana. Kami bercerita semata-mata hanya untuk bernostalgia dan bersyukur bisa beribadah di sana. Apakah itu termasuk ria, Ustaz? Karena saya hanya bercerita apa yang saya rasakan tentang beribadah di sana dengan suami saya dan suami saya pun begitu. Tidak, itu merupakan bentuk tahadduts bin ni'mah. Ini adalah bentuk menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka itu boleh. Tapi kalau ditulis itu di Facebook, khawatir itu nanti menjadi ria, ya. Tapi antara kita sama-sama pelaku, ya, itu adalah bagian dari bentuk bercerita tentang nikmat Allah. Saya memiliki sebuah gedung dan mau dikontrakkan. Alhamdulillah sudah ada orang yang mau mengontrak gudang. Saya memiliki sebuah gudang dan mau dikontrakkan. Alhamdulillah sudah ada orang yang mau mengontrak gudang tersebut. Dan harga sewa gudang sudah deal antara pemilik dan pengontrak. Yang jadi masalah gudang tersebut masih berisi barang si pemilik gudang. Si pemilik gudang minta izin ke si pengontrak untuk mengosongkan gudang tersebut. Setelah gudang itu kosong, baru dibuat akad tanggal pengontrakan gudang. Beberapa hari kemudian si pengontrak mengasih DP uang muka untuk sewa gedung tersebut. Ini murni keinginan si pengontrak. Bolehkah si pemilik gudang menerima DP sewa tersebut dan menggunakan untuk keperluannya karena akad pengontrakan belum dibuat karena gudang masih berisi barang si pemilik gudang? Boleh. Boleh DP, ya, urbun namanya. Nah, ini adalah untuk menjamin bahwasanya mereka mendapatkan untuk mengontrak gudang tersebut. Afwan, anak ingin bertanya, Ustaz, apa sikap anak sebagai anak perempuan yang diminta berhenti bekerja oleh ibu anak karena beliau khawatir terhadap anak yang tinggal sendirian jauh dari beliau. Dan ibu anak selalu menanyakan kapan anak menikah. Tapi Ustaz, jika anak berhenti bekerja, anak akan kehilangan lingkungan yang baik, lingkungan yang selalu mengajak anak untuk selalu dekat dengan Allah. Dan anak juga khawatir rentang akan futur jika anak hanya berdiam di rumah yang mana keluarga anak masih awam dan jauh dari agama. Apakah anak termasuk anak durhaka karena tidak menuruti perintah ibu anak, Ustaz? Mohon nasihat yang untuk anak, Ustaz, bagaimana cara anak meyakinkan beliau? Serta berikan juga nasihat buat anak, Ustaz, agar terhindar dari rasa khawatir yang berlebihan. Ya, dalam masalah ini silahkan diskusikan dengan orang tua. Jelaskan kepadanya keadaan dan malahan sampaikan bahwa keberadaan kita bekerja di ruang lingkupnya lebih nyaman ketimbang mungkin di rumah. Lalu kalau bisa ajak orang tua ke tempat lingkungan kita sehingga memungkinkan adanya bermanfaat untuk orang tua kita juga. Jika hal itu adalah memungkinkan. Wallahu a'lam. Kalau seandainya orang tua tetap bersikukuh untuk mengajak kita ke rumah, ya sudah, kita taati orang tua kita, ya. Wallahu a'lam. Apa hukum mencari rezeki dengan atraksi topeng monyet? Bagaimana hukum orang yang didapat dari pekerjaan semacam itu? Kalau kita lihat atraksi topeng monyet ini sepertinya tidak akan lepas dari musik, ya, tidak akan lepas dari musik, yang sebagaimana musik adalah haram, ya, maka perlu kita hindari hal-hal yang berhubungan dengan yang haram. Ibnu Hazm menyebutkan adanya kesepakatan ulama tentang haramnya memberi nama yang dinisbatkan kepada selain Allah kecuali Abdul Muttalib. Lantas apakah kita boleh memberi nama ke anak
dengan nama Abdul Muttalib. Baik. Ya, tidak boleh kita membuat nama ke Abdul Muttalib karena ta'bid itu hanya kepada nama-nama Allah. Adapun nama Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan ana Nabi, ana ibnu Abdul Muttalib, beliau ingin menyampaikan bahwa itulah yang termasyhur atau tersohor di kalangan orang Arab, bahwasanya dia adalah putra Abdul Muttalib. Ya. Nabi menyebutkan tentang realita dia, bukan berarti bolehnya kita memberi nama untuk anak kita Abdul Muttalib, karena Muttalib itu bukanlah nama Allah. Maka janganlah kasih nama untuk anak kita Abdul Muttalib. Dalam salat sunat sebelum subuh, ana disuruh untuk membaca surat ... ana lupa. Salat sunat sebelum subuh itu rakaat pertamanya Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya adalah Qul huwallahu ahad. Apakah boleh ditukar dengan surat yang lain? Boleh. Atau memang lebih utama membaca dua surat tersebut? Memang lebih utama membaca dua surat tersebut. Ya, kenapa? Karena ikrar tauhid kita. Apakah di halaman masjid kita tidak boleh bermuamalah, Ustaz? Yang tidak boleh bermuamalah itu adalah di dalam masjid. Ya, dalam masjid berarti di antara dinding-dinding masjid, ya. Begitu juga dalam sholat duha yang disarankan membaca surat tertentu, saya tidak mengetahui adanya bacaan khusus untuk sholat duha. Apakah boleh menitip pembelian emas Misal si A ingin membeli emas dan memberikan uang tersebut kepada si B untuk diberikan emas ke penjual emas. Jadi si B yang bertransaksi dengan penjual emas. Dan nanti emas dan kelebihan uangnya akan diberikan ke si A. Bolehkah? Boleh. Karena yang bersangkutan sudah menjadi wakil bagi yang membeli. Ustaz, apakah tabungan anak-anak yang dibuat oleh orang tuanya wajib zakat? Haul dan nisabnya sudah sampai? Ya, wajib. Karena itu adalah uangnya anak-anak. Uang anak-anak tidak terkait dengan baligh atau tidak balighnya. Karena zakat adalah kewajiban harta. Apabila dia terpenuhi syaratnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.